Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya kita bisa beli mie instan, kopi kekinian, tiket pesawat, dan juga lain-lain cuma dengan lembaran kertas doang? Atau malahan sekarang cuma pakai angka-angka digital yang bahkan kita nggak bisa sentuh itu uangnya dan kita bisa bayar itu semua. Kok bisa sih kita sepercaya itu sama barang yang nggak punya nilai intrinsik? Atau bahkan malahan uang itu lebih gampang disobek daripada bungkus makanan. Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin bareng nih soal sejarah panjang dari uang. Mulai dari barter, uang barang, uang koin, sampai ke uang kertas. Awalnya manusia sama sekali nggak mengenal yang namanya uang. Yang ada cuma kebutuhan. Kalian punya gandum, gue punya ayam. Ya udah, kita tukeran tuh. Inilah yang disebut dengan nama sistem barter. Sistem barter ini udah ada dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Dimulainya itu dari Mesopotamia. Tapi seiring waktu, sistem barter ini juga punya permasalahan. Misalnya gini, kalian punya garam dan kalian pengen menggantinya dengan alas kaki. Ketika pergi ke tukang alas kaki atau orang yang punya alas kaki, dia pengennya madu. Jadi kalian nggak cocok tuh kebutuhan kalian. Akhirnya, karena kalian butuh banget sama alas kakinya, kalian harus muter-muter dulu buat cari orang yang mau tuker sama garam kalian dengan madu dia, dan kemudian balik lagi ke tukang alas sepatu tadi buat tukerin madu dengan sepatu tadi. Seribet itu. Terus gimana kalau tukerannya nggak seimbang? Ya masa iya seekor kambing mau ditukar cuman dengan sekarung gandum? Itu jauh banget harganya. Nah dari sinilah muncul ide buat nyari alat tukar yang disepakati banyak orang. Saat itulah orang-orang mulai tuh menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar, sebagai uang. Dan inilah yang disebut sebagai uang barang. Di Afrika, mereka menggunakan kerang kauri sebagai alat tukar. Nah, kalau di Tibet, di Tiongkok, itu teh batangan yang dijadikan sebagai alat transaksi. Terus kalau di Romawi kuno, garam itu sangat tinggi harganya. Sampai disepakatilah garam ini dipakai untuk alat transaksi. Terus pemerintahan Romawi juga waktu itu membayar prajuritnya dengan garam. Nah, dari sinilah kata salary yang kalian kenal itu berasal. Nah, awalnya itu berasal dari bahasa Latin tadi, yaitu salarium. Tapi, masalah baru muncul lagi, yaitu uang barang ini gampang rusak. Bayangin aja, kalian lagi bawa garam buat beli sendal, terus tiba-tiba di tengah jalan terjadi hujan, dan akhirnya garam yang kalian bawa buat beli sendal tadi larut. Nggak jadi beli sendalnya, dan kita jatuhnya kayak kehilangan uang gitu. Nah, untuk mengatasi masalah ini muncullah tuh uang logam. Emas, perak, dan juga perunggu itu menjadi pilihan utama buat dijadiin koin ya sebagai uang logam. Karena itu mereka lebih susah buat didapatin atau langka, terus juga tahan lama, dan juga yang lebih penting adalah ini tuh lebih mudah dibentuk dari kebanyakan jenis logam lainnya. Nah, bangsa Lydia di Anatolia dipercaya sebagai bangsa pertama yang mencetak koin, uang koin dari emas dan perak, lalu kemudian menjadikannya sebagai alat transaksi mereka. Dan ini tuh sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Raja Aliates adalah tokoh pertama yang memperkenalkan uang koin ini secara resmi. Terus, uang logam ini tuh juga ada bentuk standarnya dari kerajaan dan juga ada cap dari kerajaan. Jadi, itulah yang bikin orang-orang makin percaya untuk menggunakan uang logam ini. Tapi, lagi-lagi ada juga permasalahan yang ditimbulkan dari uang logam ini, yang dimana kalau kita belanja banyak, atau kita punya harta yang banyak banget dan lagi mau bepergian, itu kita harus membawa harta itu dengan jumlah yang banyak dan juga bobot yang sangat berat. Nah, lalu kemudian pada abad ke-7 di Tiongkok, pada eranya dinasti Tang, para pedagang di Tiongkok tuh menitipkan koin-koin logam mereka ke tempat penyimpanan karena terlalu berat untuk dibawa-bawa terus. Nah, sebagai gantinya,
mereka akan dikasih surat bahwasannya mereka punya uang logam senilai sekian di tempat penyimpanan ini. Nah, kefleksibelan dari surat bukti penitipan yang dimiliki sama dinasti Tang ini, yang dipakai era dinasti Tang, itu suratnya bisa dipakai untuk bertransaksi. Konsepnya, siapapun yang megang surat itu, maka dia adalah pemilik sah dari koin-koin yang dititipkan di tempat penyimpanan. Nah, sistem ini memang awalnya masih sederhana banget, tapi jadi cikal bakal dari munculnya alat tukar berbasis kertas. Lalu masuk ke abad ke-11 pada era dinasti Song. Waktu itu pemerintahan dinasti Song membuat sebuah inovasi besar. Mereka tuh menerbitkan uang kertas resmi pertama di dunia. Uang punya dinasti Song ini disebut dengan nama Jiaozi. Dan ini tuh lebih praktis daripada uang logam sebelumnya dan juga uang yang di zaman dinasti Tang tuh yang bisa dititipkan tuh logamnya. Jadi ini nggak perlu dititip-titip lagi, langsung pegang kertasnya aja. Nah, dari sinilah konsep uang kertas modern mulai terbentuk. Nah, ada cerita unik nih di Eropa. Jadi pada abad pertengahan di Eropa itu, para pedagang dan juga para peziarah yang mau berziarah ke Yerusalem dan juga lain-lain, mereka tuh nitipkan harta benda mereka, uang-uang mereka itu di markas Knight Templar. Terus mereka bakalan dapat bukti kepemilikan tuh dari Knight Templar. Jadi mereka waktu perjalanan jauh nggak perlu lagi tuh bawa uang banyak-banyak berat-berat. Cukup bawa kertas itu aja, nanti ketika sampai di tempat tujuan mereka bisa cairkan di markas Knight Templar tujuan mereka. Jadi Knight Templar ini tuh punya banyak markas gitu yang tersebar. Nah, misal kalian di kota A gitu, mau ke kota B. Kalian datang ke markas Knight Templar di kota A, kasih duit kalian situ, nanti kalian bakal dapet kertas. Pergi ke kota B, cukup bawa kertas itu, sampai di kota B, cari markas Knight Templar, terus kasih suratnya, dan mereka bakalan kasih harta kalian yang senilai dengan surat itu, yang tertera di surat itu tadi. Tapi sistem ini juga punya resiko, di mana kalau dalam waktu berbarengan banyak orang datang ke markas Knight Templar yang ada di satu kota, terus mereka minta uang mereka tuh secara berbarengan. Sementara masnya punya Knight Templar ini kan nyebar tuh di berbagai kota, di berbagai markas mereka. Markas yang lagi banyak orang minta duit ini bakalan bisa kehabisan uangnya. Jadi ini beberapa kali juga menimbulkan krisis keuangan kecil-kecilan lah waktu itu karena markasnya kehabisan uang. Tapi walaupun sistem ini itu punya risiko yang besar, sistem ini tetap dipakai bahkan menjadi sistem dari keuangan modern kita. Nah, kalau uang kertas yang dikeluarkan resmi sama pemerintah sendiri itu baru dipakai di Eropa pada abad ke-17, yang mana waktu itu Bank of England berdiri pada tahun 1694. Lalu kemudian mereka mengeluarkan uang kertas punya mereka sendiri, punya negara mereka sendiri. Dan kemudian negara lain yang melihat hal itu ikut-ikutan tuh cetak uang kertas versi mereka sendiri. Dan sistem ini bertahan cukup lama sampai kemudian pada tahun 1944 ada kesepakatan internasional tuh bernama Bretton Woods Agreement. Yang intinya di dalam kesepakatan ini semua mata uang di dunia itu nilainya ditetapkan terhadap dolar. Dan dolar itu dijamin bisa ditukar sama emas. Dan yang ngejaminnya langsung pemerintah Amerika Serikat. Jadi kalau kalian megang dolar sama aja dengan kalian megang emas. Tapi secara nggak langsung gitu bentuk kertasnya ibaratnya gitu. Tapi lucunya sekarang mau uang kertas apapun dolar, euro, pound sterling dan lain-lain itu udah nggak bisa lagi ditukar sama emas. Kalau mau dapat emas beli ke toko emas atau kemana gitu. Kenapa bisa begitu? Jadi ini tuh bermula dari keputusan besar yang diambil sama Presiden Amerika yang menjabat saat itu, yaitu Richard Nixon yang waktu itu lagi menjabat waktu tahun 1971. Nah, dia ini tuh membuat satu keputusan besar yang sampai dikenal dunia dengan nama Nixon Shock. Nah, sebelumnya dunia keuangan kan menggunakan Bretton Woods System tadi kan yang tahun 1944. Tapi makin lama makin banyak tuh negara-negara dan orang-orang kaya yang nyimpan dolar. Dan lama-lama mereka makin ragu tuh, apakah beneran nih Amerika punya emas setara dengan semua uang dolar yang ada di seluruh dunia ini. Apalagi waktu itu Amerika juga lagi ada perang Vietnam. Jadi mereka cetak uang gila-gilaan tuh waktu itu buat mendanai perang di Vietnam dan juga buat program-program dalam negeri mereka.
Jadi karena mereka cetak uangnya itu makin gila-gilaan dan juga emas itu nambahnya enggak sebanyak itu, negara-negara mulai nggak percaya. Sampai-sampai waktu itu Prancis pernah ngirim kapal buat ngambil emas dari Amerika balik ke negara mereka. Dan kapalnya bukan kapal biasa, yang dipakai adalah kapal perang. Dan negara-negara lain juga mulai itu mendesak buat nukerin dolar-dolar mereka ke emas. Jadi mereka udah mulai nggak percaya itu megang dolar. Karena melihat hal ini makin lama makin panas, makin rumit, akhirnya Presiden Amerika yang tadi, Richard Nixon, pada tanggal 15 Agustus 1971 membuat keputusan yang isinya mengumumkan bahwa Amerika nggak bakalan lagi nge-backup dolar dengan emas. Dengan kata lain, sistem cadangan emas tadi itu diberhentikan. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Dan waktu itu dunia pun masuk tuh ke era baru, yaitu era fiat money. Fiat money itu adalah uang yang nggak didukung tuh sama komoditas fisik. Nilainya murni karena kepercayaan aja. Dulu orang percaya tuh sama nilai emasnya, makanya mereka megang uang kertas. Karena uang kertasnya bisa ditukar dengan emas dan juga uang kertasnya di-backup gitulah sama emas, didukung sama emas. Tapi sekarang orang tuh kalau megang uang itu mereka percayanya bukan pada nilai emasnya atau nilai fisik di balik uang itu, tapi mereka percaya pada pemerintahannya. Nah, jadi kalau kalian pegang uang 100.000, itu uang 100.000 bernilai 100.000 bukan karena dia di-backup sama komoditas fisik di baliknya, misal kayak emas. Emas 100.000 sekarang 0,05 gram kalau nggak salah, sekitar segitu. Tapi yang ngebikin uang kertas itu bernilai 100.000 karena nggak ada komunitas fisiknya tadi, cuma berdasarkan kepercayaan aja. Dan itu juga karena kita semua sepakat nilainya segitu. Uangnya sah, resmi dikeluarkan negara, dan diterima sama semua orang. Makanya jadi bisa dipertukarkan sebagai alat transaksi. Tapi konsekuensinya juga besar karena uang itu udah nggak diikat lagi sama emas, dalam artian kalau kita cetak uang nggak harus pikirin ada emas yang setara dengan uang yang kita cetak. Pemerintah dan bank sentral itu bisa aja tuh cetak uang gila-gilaan dan itu juga ada terkadang positifnya. Kayak misalnya buat bantu ekonomi masyarakat di saat krisis dan juga lain-lain. Tapi kalau cetaknya kebablasan, bisa jadi bencana. Kayak contohnya di Zimbabwe. Mereka tuh pernah cetak uang gila-gilaan. Sampai inflasi juga gila-gilaan banget. Bayangin aja, uang ratusan juta itu cuma bisa dipakai buat beli sebutir telur. Atau di Venezuela, uang tuh malahan nggak laku, dibuang-buang di jalanan. Dan orang-orang mulai beralih menggunakan dolar dan bahkan juga ada yang pakai sistem barter lagi. Tapi meski begitu, sistem fiat money ini juga punya kelebihan, yaitu salah satunya fleksibel. Jadi pemerintah bisa mengatur kebijakan moneter, suku bunga, atau stimulus ekonomi yang sesuai dengan kondisi negara saat itu. Tapi balik lagi, ini semua bisa dijalankan kalau ada satu hal, yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu adalah pondasi dari sistem keuangan modern. Nah, jadi sebenarnya uang yang kalian pegang saat ini adalah hasil evolusi ribuan tahun. Mulai dari barter, uang barang, uang logam, uang kertas yang di-backup emas, uang kertas yang nggak di-backup emas, dan juga sampai sekarang bahkan ke digital, tuh sampai ke kripto dan juga lain-lain. Dan karena sejarah panjangnya ini juga yang bikin topik uang ini menarik. Karena kan kita semua pakai uang tuh setiap hari. Dan kadang kita juga kepikiran tuh, kenapa sih uang ini bisa punya nilai segini? Dan ternyata di balik itu semua ada sejarah panjang tentang uang, tentang keputusan besar di baliknya, dan yang paling penting tentang kepercayaan yang menjadi pondasi di baliknya. Nah, kalau menurut kalian sistem keuangan kita saat ini yang cuman berbasis kepercayaan tanpa didukung sama komoditas fisik apapun, aman nggak sih buat masa depan? Apa kita harus balik lagi tuh ke uang emas? Atau bahkan kalian udah siap buat masuk ke era baru kayak kripto dan juga CBDC? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau nambahin, mau koreksi, atau mau request juga pembahasan sejarah selanjutnya yang bisa kita bahas bareng-bareng, boleh langsung juga komen di kolom komentar. And last but not least, thank you so much guys for watching my video. I hope you like it and I'll see you again on the next video. Bye.